pagi Pak Herman, selamat berhari Minggu. Selamat pagi, Ibu Femi. Selamat berhari Minggu. Baik Pak, terima kasih ya masih meluangkan waktu ini sebelum ke gereja nih masih sempat bergabung bersama program Mas Siap, Rasul. Ibu. Baik. Nah ini Pak, aturan akan dimulai di 1 Maret 2022 secara serentak ya tentang penetapan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk jual beli. Nah apa ini alasannya nih Pak Herman? Jadi, terima kasih Ibu. Kami juga dari di daerah awalnya tidak mengetahui, tetapi sejak tanggal 16 Februari ada pusat dari pusat yang mengharuskan kami bahwa setiap peralihan hak karena jual beli harus dilampirkan dengan kartu, fotokopi kartu kesehatan BPJS. Mhm. Ini sesuai dengan amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 Mhm. menjadi regulasi atau payung hukum, sehingga dalam impres tersebut kami ATR Kementerian ATR BPN diperintahkan untuk dalam proses peralihan hak jual beli tanah oleh masyarakat wajib dilampirkan oleh fotokopi peserta BPJS. Mungkin demikian, Ibu. Baik, jadi ini melaksanakan amanat yang sudah dituangkan dalam surat keputusan nih Pak Herman ya. Siap, siap. Oke. Nah, selain itu Pak Herman, pertimbangan apa yang dipakai untuk kelancaran jual beli tanah atau syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli ini Pak Herman? Nah, saya pikir mungkin oleh pemerintah pusat mungkin akan angka jaminan kesehatan nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bersifat wajib, Ibu. Mhm. Artinya mekanisme asuransi kesehatan sosial itu yang bersifat wajib atau mandatori berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana ini merupakan jaminan kesehatan merupakan kewajiban oleh masyarakat, sehingga sesuai impres hampir seluruh instansi di Republik ini diminta untuk dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional ini perlu peningkatan akses, Bu. Bahkan semua surat instruksi ini ditujukan bukan untuk semua, bukan hanya kepada Kementerian ATR BPN saja, Ibu. Baik, jadi ini memang salah satu strategi dari pemerintah agar masyarakat memiliki jaminan kesehatan nih Pak Herman ya. Dan melalui jual beli tanah ini salah satu terobosan yang dilakukan. Jika ada masyarakat yang ingin melakukan jual beli tanah namun belum memiliki kartu BPJS, apakah ada alternatif lain ataukah memang harus nih jadi tidak bisa dilayani ataukah seperti apa nih Pak Herman? Jadi kita di kantor kami semua pelayanan saat ini bersifat aplikasi yang mana ada di situ hal-hal yang harus diklik, misalkan KTP elektronik. Saat kita input nomornya, kita klik baru bisa menginput persyaratan-persyaratan yang lain. Dalam sistem KTP kami juga ternyata persyaratan kartu peserta BPJS juga sudah dimasukkan, Bu. Sudah dimasukkan, sehingga dengan demikian mulai 1 Maret itu sudah bisa berjalan atau semacam kewajiban begitu, Bu. Tetapi kita berharap mungkin terhadap masyarakat yang belum sempat mengurusnya, mungkin ada jalan keluar lain, mungkin dengan surat keterangan atau apa mungkin bisa kita proses peralihan haknya. Oke, jadi intinya bahwa persyaratan ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ketika mengurus jual beli tanah sehingga ketika hal ini tidak dilampirkan otomatis sistem akan menolak nih Pak Herman ya. Siap, siap. Oke, baik. Nah ini tinggal menghitung hari nih Pak Herman, 8 hari lagi nih jelang 1 Maret 2022 akan dilaksanakan secara serentak pemberlakuan aturan ini. Seperti apa sosialisasi dan edukasi yang sudah diberikan kepada masyarakat? Jadi sosialisasi yang sudah kami lakukan, yang pertama setelah surat ini sampai kepada kita di daerah, yang pertama kami harus menyampaikan kepada PPAT, pejabat pembuat akta tanah yang ada di daerah, karena setiap proses peralihan hak
karena jual beli wajib menggunakan akta PPAT juga. Nah, sering masyarakat dalam proses peralihan jual beli langsung ke kantor PPAT. Jadi yang pertama kami sampaikan surat ini melalui PPAT, dan juga kami di daerah mensosialisasikannya juga dengan menggunakan medsos, mungkin dengan Facebook, Instagram, ataupun dengan direncanakan akan kami buat stiker untuk kami tempelkan di seluruh kelurahan atau kecamatan di ND untuk kami khusus Kabupaten ND. Oke. Jadi ini memastikan bahwa masyarakat ketika mengurus jual beli tanah ini mereka sudah tahu aturannya ya Pak Herman, sehingga tidak bolak-balik Ya, juga ya. nih, dan tidak Ya, ada biasanya masyarakat ini mungkin mengeluh dan lain sebagainya ya Pak ya, karena sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Nah mungkin apa kerjasama yang dilakukan lintas sektor, misalnya dari pertanahan BPJS nih, bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki kartu BPJS ketika mereka mengurus tanah nih? Kerjasama lintas Ya, sektor ini seperti apa nih Pak? Yang kami harapkan dengan sistem ini ya kami harapkan ada connect antara sistem jaringan antara, seperti contohnya kami yang sudah dahulu adalah kami dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah terkoordinasi sehingga setiap saat seseorang melaksanakan pendaftaran tanah hanya nik saja kami masukkan. Begitu nik masuk udah kita ketahui nama siapa, alamatnya di mana, sehingga kami berharap juga dengan sistem ini mungkin kami juga berharap ada konektivitas kita antara aplikasi-aplikasi kita Kementerian ATR BPN dengan BPJS, kantor yang mengelola BPJS. Oke. Mungkinkah ada pikiran misalnya nih Pak, membuka pos BPJS di pertanahan, misalnya ketika ada yang ingin mengurus tanah belum memiliki kartu BPJS langsung diurus di situ nih Pak, atau seperti apa? Bisa juga Ibu. Bisa juga kita melaksanakan kerjasama seperti itu. Hanya ini dalam rangka pelaksanaan ini akan kami berkoordinasi dengan kantor BPJS untuk mencari kiat-kiat untuk bagaimana masyarakat yang sudah harus membeli tanah tapi BPJS-nya belum ada, kira-kira dengan cara apa yang paling cepat, murah untuk bisa dilayani. Baik, jadi sinergitas ini tetap terbangun nih Pak Herman ya. Iya, Oke, Bu. baik. Yang terakhir Pak Herman, mungkin ada himbauannya, silakan kepada masyarakat nih, karena 1 Maret 2020 nanti ini sudah mulai berlaku aturan menggunakan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat, salah satu syarat ya untuk proses jual beli tanah. Jadi kami khusus ATR BPN yang karena ini sudah diperintahkan dari pusat, sehingga kami berharap masyarakat di dalam proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli tanah diharapkan untuk sebelum melaksanakan transaksi itu kalau bisa sudah mempunyai kartu peserta BPJS, sehingga untuk memperlancar proses pembelian tanah untuk balik nama. Ini khusus bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat, Ibu. Oke, baik. Mungkin demikian saja dari kami, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Kita berharap program ini ya dan juga aturan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan tentunya ya membuat atau mengundang respon masyarakat yang baik pula serta yang positif pula nih Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Terima kasih, Bu. Selamat berhari Minggu. Selamat pagi, terima kasih.